Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Elva Ruzi Gusti Alfida, Ibra Suhardi, Indah Sari Safitri, Muhammad Ridho Ferdi Wansa, dan Muhammad Yofi akan menjelaskan tentang analisis kegagalan struktur bangunan Mall Sampung di Seoul, Korea Selatan, dengan dosen pengampu Edi Yusuf. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang mind map yang ada di dalam analisis kami. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang sejarah dibangunnya Sampung Department Store. Lalu kami akan menjelaskan secara umum konstruksinya. Lalu kita akan menganalisis tentang kronologi runtuhnya Sampung Department Store. Lalu kita akan melakukan investigasi. Lalu kita akan, jika waktu memperbolehkan, melihat video tentang runtuhnya gedung Sampung Department Store dan pelajaran yang dapat kita ambil dari Sampung Department Store ini. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang sejarah dibangunnya Sampung Department Store. Kepada Indah Sari Safitri, agar dapat menjelaskan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, yang pertama yaitu sejarah dibangunnya Sampung Department Store. Sampung Department Store dibangun pada tahun 1987 yang berlokasi di Seoul, Korea Selatan. Lokasi dibangunnya yaitu yang awalnya tempat pembuangan sampah atau TPA dibeli oleh Sampung Group oleh Lee John yang punya keinginan buat membangun pusat pembelanjaan di atas lahan yang awalnya ditujukan buat dibangun sebuah apartemen. Pembukaan Mall Sampung Department Store dibuka pada tanggal 1 Desember 1989. Pertama kali Sampung Department Store dibuka, masyarakat Seoul berkunjung ke mall ini, dan mall ini benar-benar sukses. Di tahun kedua, penghasilannya sudah mencapai 2 kali lipat dibandingkan tahun pertama. Pada tahun 1998, mall ini terpilih sebagai mall terbesar ke-7 di Korea karena penghasilannya begitu luar biasa. Nah, bisa dibayangkan bahwa mall ini benar-benar mewah dan luar biasa. Next. Sampung Department Store ini memiliki 5 lantai dan terdapat 4 basement. Jadi totalnya ada 9 level atau 9 tingkat. Bangunan ini terdiri dari gedung A dan gedung B. Pada gedung A terdapat restoran, toko perbelanjaan, dan toko kosmetik. Dan di tengahnya ada penghubung. Penghubung ini biasanya terdapat sebuah pameran seni, dan juga pada gedung B terdapat tempat golf, kolam berenang, sauna dan salon, kantor Sampung, kantor-kantor lainnya, bank, dan travel atau layanan jasa. Terima kasih. Begitulah penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Indah Sari Safitri. Selanjutnya adalah tentang konstruksi yang akan saya jelaskan sendiri. Pada awalnya, penggunaan gedung Sampung Department Store ini adalah sebagai apartemen 4 lantai. Gedung ini dibangun di atas tempat pembuangan akhir dulunya yang ditutup menjadi lahan. Namun, dalam pengerjaannya, terjadi alih guna untuk menjadikan gedung ini sebagai departemen store dan perkantoran. Lanjutnya. Jadi sebagai akibat, alih fungsi ini mengharuskan terjadinya perubahan struktur bangunan agar dapat mengakomodasi eskalator. Eskalator sendiri memerlukan banyak ruang, sehingga terjadi beberapa modifikasi terhadap struktur gedung yang sebelumnya dibuat ini. Selanjutnya. Nah, penyesuaian yang kurang tepat. Pembangunan ini menggunakan teknik flat slab construction, yang artinya tidak menggunakan kerangka tulangan besi pada bagian balok atau beam. Bangunan ini mengandalkan kolom sebagai penahannya, sehingga beban yang ditujukan itu hanyalah pada kolom. Bangunan ini seharusnya menjadi apartemen, tetapi karena terjadi alih guna, ini merupakan suatu hal yang tidak cocok. Selanjutnya. Kelebihan dan kekurangan dari flat slab construction ini sendiri adalah, untuk kelebihannya, pengerjaannya itu biayanya itu relatif murah. Dan di dalam pembangunannya ini mudah untuk memasang pipa dan utilitas-utilitas seperti kelistrikan dan lain-lainnya. Dan kecepatannya juga sangat cepat. Tetapi kekurangannya itu sangatlah besar,
untuk bangunan besar seperti ini. Seperti yang kita lihat, tidak cocok untuk bangunan besar, terlebih lagi sebuah mall. Perlu kita ingat kalau sebelumnya tadi ini adalah untuk digunakan sebagai apartemen yang dialih gunakan. Lalu yang kedua adalah kolom yang sangat besar, diperlukan untuk menjaga integritas bangunan ini. Selanjutnya, dari semua perubahan ini, penanggung jawab dari pembangunan ini, Busong Construction, akhirnya mundur, sehingga dilanjutkan oleh manajemen ini sendiri. Terlebih lagi, terjadi perubahan kolom di dalam pembangunan ini. Rencana awal itu adalah menggunakan kolom berdiameter 80 cm dengan 16 kerangka tulangan 22 mm. Tetapi terjadi perubahan untuk mengakomodasi eskalator dan memperbesar luas toko. Sehingga pada pelaksanaannya digunakan kolom berdiameter 60 cm dengan 8 kerangka tulangan 22 mm. Hal ini jelas mengurangi integritas suatu bangunan dan mengurangi daya tampung atau load dari bangunan ini. Selanjutnya, perubahan kolom. Nah, perubahan struktur ini menjadikan suatu bangunan ini memiliki perubahan kolom yang sangat signifikan. Nah, bisa kita lihat dari gambar, terjadi perubahan, yaitu kolomnya menjadi semakin lebar. Hal ini mengakibatkan kapasitas kekuatan bangunan ini di-stretch melebihi kapasitas. Selanjutnya, terlebih lagi ada penambahan lantai 5. Nah, dalam pembangunan ini awalnya mau dibangun lantai 5 itu mau dibuat sebagai ice skating ring atau untuk tempat bermain ice skating. Tapi pada akhirnya dibuatlah food court. Selanjutnya, nah, ditambahkan lagi di lantai 5 ini ingin diterapkan sistem pemanas lantai tradisional Korea, yaitu sistem tradisional ondol, yang merupakan satu sistem di mana heat itu didistribusikan pada suatu konkrit atau beton ini. Nah, bisa kita lihat penambahan stres beban ini berubah dari yang awalnya dikalkulasikan 1040 kg per meter persegi menjadi 1530 kg per meter persegi. Hal ini merupakan 50% increase dari load yang sebelumnya tadi diperkirakan. Selanjutnya, nah, kolomnya ini menjadi terlebih lagi, kolom supporternya juga tidak terdistribusi merata dan tidak sejajar, menyebabkan beban yang ditransfer ke sepanjang lantai beton dan slab itu jadi tidak merata, menambahkan stres yang tidak merata pada bangunan ini. Baiklah, sampai seginilah penjelasan saya. Selanjutnya adalah petaka menunggu waktu yang akan dijelaskan oleh MUV. Kepada MUV dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan itu petaka menunggu waktu. 3A per C 15 ton AC pada atap membuat struktur bangunan kian rentan. 45 ton membuat beban 45 ton, yaitu 4 kali kapasitas maksimal. Getaran AC juga membuat getaran yang kian melemahkan kekuatan struktur penahan. Berikut gambaran singkat tentang Mall Sampung di Korea. Pada akhir 1989, proyek selesai. Dilanjutkan Juli 1990, pembukaan perdana Mall Sampung di Seoul, Korea. Pada awal 1995, keretakan awal terjadi, dan di bulan Juni pada tahun 1995, kerubuhan pada mall terjadi. Berikut selanjutnya adalah kronologi runtuhnya Sampung Department Store. Pada tanggal 29 Juni, pukul 8 pagi, beberapa jam sebelum bangunan tersebut runtuh, manajer Sampung Department Store menerima notes di mejanya dari karyawan jaga malam. Karyawan tersebut menulis bahwa ia mendengar suara yang keras dari bagian atas gedung. Manajer segera mengecek dan menemukan adanya retakan yang besar di lantai atas. Beberapa jam kemudian, salah satu pemilik restoran di lantai 5
menemukan retakan sebesar kepalan tangan di dapur restorannya. Manajer hanya menyarankan agar restoran itu ditutup untuk 1 hari, sambil menunggu adanya perbaikan gedung. Selanjutnya, sekitar 2 jam sebelum bangunan runtuh, terdengar kembali suara yang sangat keras dari lantai atas, tetapi semua pengunjung mengabaikan tanda tersebut. Manajer segera mengambil tindakan dengan mematikan pendingin ruangan. 52 menit sebelum bangunan runtuh, toko masih belum ditutup dan pengunjung sudah mulai komplain dengan suhu udara yang terlalu panas. Meskipun begitu, para pemimpin telah meninggalkan gedung sebagai tindakan jaga-jaga. Kemudian, sekitar pukul 5 sore, kembali terdengar suara yang keras diikuti dengan jatuhnya pecahan-pecahan kaca. Pengunjung mulai berhamburan mencari pintu keluar. Sampung departemen store akhirnya rata dengan tanah dalam waktu 20 detik. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang paling tragis di Korea Selatan, sehingga peristiwa ini dianggap sebagai the largest peacetime disaster in South Korea history. Sampung department store yang menjadi ikon kemajuan kota Seoul pada saat itu runtuh dalam waktu 20 detik. Dengan 1.500 orang berada di dalamnya, kerugian ditaksir mencapai 216 juta US dollar. Baiklah. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada MUV. Selanjutnya adalah investigasi terhadap runtuhnya Sampung Department Store yang akan dijelaskan oleh Saudara Ibrah. Pada Ibrah, waktu dan tempat dipersilakan. Setelah saya akan menjelaskan investigasi. Perubahan fungsi lantai 5 dianggap menjadi awal mula kesalahan pembangunan. Karena ketika makan, masyarakat Korea yang duduk dengan tidak menggunakan kursi, maka pemanas ruangan yang ditaruh di bagian bawah lantai, panas yang dikeluarkan oleh pemanas ini telah menjalar ke pilar-pilar penyangga gedung. Kemudian, getaran yang ditimbulkan oleh pendingin bangunan juga semakin memperburuk, dan memperburuk ini membuat retakan di antara pilar-pilar gedung tersebut. Beberapa penyebab runtuhnya bangunan hasil investigasi, kondisi desain, dan perkembangannya secara kronologis keruntuhannya, yaitu yang pertama, fondasi yang dibangun di tanah yang tidak stabil. Yang kedua, kualitas beton di bawah standar. Yang ketiga, diameter kolom 60 cm dari seharusnya 80 cm. Besi tulangan terpasang lebih kecil dari yang seharusnya. Besi tulangan tersebut yang dipasang di 10 cm, dipasang di lantai 10 cm dari selimut beton atas dari yang seharusnya 5 cm, sehingga mengurangi kekuatan beton plat lantai. Perubahan yang dibuat kemudian seperti pemotongan kolom sehingga 25% dan penambahan satu lantai di atasnya. Beban yang berlebihan pada beton plat lantai 5 karena memiliki ketebalan yang cukup besar. Pemindahan unit chiller AC yang melewati daerah yang tidak mampu untuk mendukung beban chiller yang begitu besar sehingga menimbulkan kegalauan struktur atap. Yang kemudian terakhir, keterlambatan penanganan atas tanda-tanda mulai awalnya keruntuhan gedung tersebut. Penyelidikan ini akhirnya mengarah pada ditemukannya praktek korupsi besar-besaran dalam tubuh perusahaan. Beberapa petugas kebersihan dan staf dinyatakan bersalah karena terbukti menerima suap dari perusahaan, penjabat kota, dan mantan kepala administrasi kota juga ditahan. Karena kelalaian mereka dalam pemeriksaan kelayakan bangunan dan mengizinkan penggunaan material bangunan yang kurang terjamin dan keamanannya. Peristiwa yang terjadi di Sampong menuntut pemerintah untuk meninjau kembali kelayakan bangunan di seluruh Korea Selatan. Hasilnya menunjukkan bahwa 20% bangunan dianggap tidak aman. 80% bangunan diwajibkan melakukan perombakan bangunan besar-besaran. Dan hanya 2,5% bangunan dinyatakan aman untuk digunakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ibrah. Selanjutnya adalah review singkat
tentang video runtuhnya gedung Sampung Departemen Store yang akan dibawakan oleh El Fahruzi. Pada Saudara El Fahruzi, dipersilahkan. Baiklah, untuk video runtuhnya gedung Sampung Departemen Store bisa dimulai. Twisted steel and concrete. More than 500 people are dead. Nah, dari video tersebut kita bisa lihat kan, hanya dalam waktu hitungan detik saja suatu bangunan yang begitu besar bisa runtuh seketika, menimbulkan banyak korban jiwa. Nah, kita sebagai calon-calon dari teknik sipil ini perlu memperhatikan bahwa setiap struktur yang akan kita bangun itu harus kita perhatikan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hanya perbedaan diameter yang dari seharusnya 80 menjadi 60 hanya beberapa senti itu bisa menimbulkan dampak yang sangat besar dan merugikan banyak orang. Seperti yang kita lihat dari video tersebut, ada sekitar lebih dari 1.500 orang meninggal atau sebagai korban jiwanya dari runtuhnya gedung Sampung Departemen Store. Untuk next slide apa? Lalu pelajaran yang dapat kita ambil sebagai mahasiswa teknik sipil. Yang pertama, keserakahan pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan besar termasuk diri sendiri. Keuntungan besar hanya tampak di awal, lalu seolah-olah akan menjadi bom waktu yang meledak di saat yang terduga. Nah, yang dari keserakahan ini sudah dijelaskan oleh Ibra Suhardi tadi, adanya tindakan keserakahan untuk mengambil keuntungan tersendiri. Jadi bangunan yang seharusnya dibuat seperti ini, jadi berbeda dengan apa yang direncanakan. Jadi ada keuntungan dari si pihak pribadi dibandingkan keselamatan orang banyak. Lalu yang kedua, adanya korupsi akan menyebabkan mutu material akan dikurangi dalam rangka menjaga target keuntungan, sehingga hal ini akan menjadi kehandalan reliability bangunan akan berkurang. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di investigasi tadi, adanya tindakan korupsi, dan ini yang kita sebagai mahasiswa teknik sipil harus hindari. Walaupun gimana ya, mungkin kita akan tergoda akan melakukan tindakan korupsi, tapi ingat, kita memegang banyak tanggung jawab orang banyak. Ibaratkan seperti pilot mengendarai pesawat, tanggung jawabnya para yang naik dalam pesawat itu menjadi tanggung jawab si pilot, tapi hanya saat itu saja. Tapi kalau kita sebagai mahasiswa teknik sipil, tanggung jawab kita itu bukan hanya saat kita membangun gedung tersebut, tapi selama gedung itu berdiri, itu semua menjadi tanggung jawab kita sebagai mahasiswa teknik sipil di kedepannya. Lalu yang ketiga, idealisme insinyur harus dipertahankan apabila itu harus menyangkut keselamatan banyak orang yang akan menggunakan hasil karyanya, dan aspek teknik harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam pengambilan keputusan penting di proyek, baik pada masa desain maupun pada masa konstruksi. Ini seperti yang saya katakan tadi, harus kita perhatikan sedemikian mungkin. Kita menyangkut banyak orang yang akan menggunakan apa yang kita, hasil karya yang kita bikin. Jadi hindari seperti tindakan-tindakan korupsi, pengurangan bahan yang seharusnya seperti ini jadi ke yang lain. Itu yang harus kita hindari sebagai dari jurusan teknik sipil. Mungkin sekian. Baiklah, terima kasih kepada Saudara El Fahruzi. Dengan berakhirnya penjelasan El Fahruzi tadi, demikianlah penjelasan dari analisis keruntuhan bangunan Sampung di Korea Selatan. Berikut adalah daftar pustaka kami. Setelah ini kami akan pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.